سنة رسوله والاهتداء بهديه وبسلف الصالح إلى أرواح والدينا ووالديكم وأماتنا وأماتكم وأمات الحاضرين خاصة وأما جميع المسلمين عامة نضاد غشاهم بالرحمة والمغفرة ثم إلى روح والدينا ووالديكم وأماتنا وأماتكم ثم إلى رحم من أعمار هذا المسلم وأعمار المصلى والمتصدقين له والقائمين له وأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعين بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وأن الله سبحانه وتعالى يصلحنا ويصلح أولادنا ويحفظنا من شر الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا من علماء العاملين فقهنا في الدين ويجعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شيخنا ومرشدنا ودليل أن الله مسلف ومنهجه إلى مقصد وصلنا مطلب وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته واقتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Wafatu aminati wa kafalatu Abdul Muttalib wa wafatuhu wa kafalatu Abi Thalib. Menceritakan tentang melanjutkan pembahasan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu meninggalnya ibu beliau As-Sayyidah Aminah wa kafalatu Abdul Muttalib dan pengasuhan daripada Abdul Muttalib wa wafatuhu dan meninggalnya Abu Thalib wa kafalatu Abi Thalib dan diasuh kemudian oleh Abu Thalib. Yamutu abuhu wa ummuhu wa yakfuluhu jadduhu thumma ammuhu syaqiqu Abu Thalib. Yamutu abuhu meninggal siapa? Bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga meninggal. Wa yakfuluhu kemudian yang mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jadduhu kakek beliau. Tsumma kemudian adalah ammuhu syaqiqu paman kandung beliau yaitu Abu Thalib. Diterangkan di sini tsumma inna ummahu kemudian setelah kejadian dibelah dadanya Rasulullah SAW, Halimah takut, wedi, khawatir tidak bisa ngasuh manusia yang istimewa ini. Faraddathu ila ummihi wa hiya ghairu sakhiyatin bifiraqih. Dengan berat hati akhirnya Halimah mengembalikan kepada ibunya. Tapi tidak lama Rasulullah SAW itu diasuh oleh ibunya kembali. Jadi ketika dikembalikan itu Rasulullah SAW usianya 4 tahun. Usianya Rasulullah SAW ketika itu 4 tahun, dikembalikan dari Halimah ke ibunya. Setelah kembali ke pangkuan ibunya, kemudian suatu ketika Rasulullah SAW itu diajak untuk menziarahi akhwalu abihi, saudara daripada ibu bapaknya. Ya, saudara daripada ibu bapaknya Rasulullah SAW. Jadi bapaknya Rasulullah itu Sayyid Abdullah,
punya ibu namanya Fatimah bintu Amr. Nah, namanya Fatimah bintu Amr. Istrinya Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib punya istri namanya Fatimah yang kemudian melahirkan anak namanya Sayyid Abdullah. Nah, siapa? Fatimah ini asalnya dari Madinah. Nah, asalnya dari Madinah. Dari suku Bani Adi bin Najjar, dari suku Bani Najjar. Makanya nanti ketika cerita Rasulullah SAW itu hijrah, ya, ketika Rasulullah SAW itu hijrah ke Madinah itu sebelum bangun rumah Rasulullah. Jadi ketika datang hijrah itu kan Rasulullah nggak punya rumah. Rasulullah itu ketika datang ke Madinah, orang asing tidak punya rumah. Nah, proses selama pembangunan rumah beliau itu beliau nginepnya di rumah kerabatnya beliau, si Boloni. Ya, masih kerabatnya Nabi. Dari mana? Dari nenek beliau. Jadi nenek beliau SAW itu aslinya dari Madinah. Kemudian Rasulullah SAW diajak oleh ibunya untuk mengunjungi keluarga neneknya, ya, dari Bani Adi bin Najjar. Wa bainama hiya aidatun, ketika dan juga untuk menziarahi abahnya Nabi. Karena abahnya Nabi Sayyid Abdullah itu meninggalnya di Madinah. Bahkan ada riwayat kuburannya abahnya Nabi itu di Masjid Nabawi, di dekat Masjid Nabawi. Itu abahnya Nabi dikubur di situ, Sayyid Abdullah. Setelah ke Madinah, nyambangi saudara daripada neneknya, kemudian juga ziarah ke ayahnya Nabi. Perjalanan pulang, ketika sampai di desa namanya desa Abwa. Nah, desa Abwa, famatat bil Abwa. Di tengah jalan ibunya Nabi SAW ini meninggal dunia. Jadi ketika di pertengahan jalan ibunya Nabi ini sakit, memang awalnya sakit. Kemudian meninggal Rasulullah SAW. Sayyidah Aminah, ibunya Rasulullah SAW meninggal. Yang barengi ketika itu adalah namanya Ummu Aiman. Namanya Ummu Aiman, sebutannya Barokah Al-Habasyiyah. Itu seorang budak perempuan. Akhirnya ya zaman biyen ndak ono kendaraan, wis mati ndi sikubur nek kono. Mati di Abwa, masih Abwa iku adol lor atau kidul, ya dari Madinah agak jauh, dari Mekah tambah lebih jauh. Lalu dibawa ke Mekah tambah repot. Akhirnya dikubur di situ Sayyidah Aminah ini. Kemudian Sayyidah Aminah dikubur di Abwa, Rasulullah SAW dibawa sama Ummu Aiman kembali ke Mekah. Sampai di Mekah, Rasulullah usianya masih 4 tahun. Siapa yang ngasuh ini? Yang ngasuh kakeknya. Nah, jadi Nabi ini ya uripe melas. Lha saiki uripe jarine melas saken. Lahir wis gak duwe bapak, umur 4 tahun, kemudian ibunya meninggal. Diasuh oleh kakeknya beliau, ya, Abdul Muthalib, dan Abdul Muthalib ini sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Selain karena ini cucu kesayangan, karena bapaknya itu anak kesayangan, Abdullah itu anak kesayangannya Abdul Muthalib, dan juga karena kasihan Abdul Muthalib ini sama Rasulullah SAW. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan kecintaan dalam hatinya Abdul Muthalib. Sampai pernah tak ceritakan ya, Abdul Muthalib itu punya kursi, karena memang Abdul Muthalib ini pemimpin Mekah. Nah, pemimpin kota Mekah. Jadi di depan serambinya Mekah, sampai aja bayangno Mekah saiki, ya, Mekah zaman dulu, di serambinya, terasnya gitu, depannya Ka'bah, itu ada tempat duduk. Ya, ada rumahnya Mudhor, rumah lama, rumahnya sesepuh dulu, itu tempatnya rapat. Sebelahnya itu ada kayak teras duduk gitu. Nah, ini untuk pembesar ya.
untuk pejabatnya. Jadi orang penguasa Mekah. Abdul Muthalib ketika itu adalah pemimpin kota Mekah. Di tempat duduknya itu ada tempat khusus. Ya, bukan singgasana, wong bukan raja. Tapi pemimpin kota Mekah. Ono panggon lunggune khusus. Tidak ada yang berani duduk di situ. Siapapun tidak ada yang berani duduk di situ. Masih Abdul Muthalib tidak ada, walaupun Abdul Muthalib ketika itu tidak ada yang berani duduk. Walaupun anak-anaknya. Ya, walaupun anak-anaknya. Walaupun anaknya yang paling besar, tidak ada yang berani duduk di situ. Bukan singgasana atau kursi gitu, enggak, tempat duduk gitu. Tidak ada yang berani duduk di situ. Ada siapa aja duduk lupa misalnya langsung diusir. Kenapa? Ini khusus untuk tempat duduknya Abdul Muthalib. Khusus di sini. Ada siapa aja masih anaknya diusir sama beliau. Kecuali Rasulullah SAW. Ya, ketika Rasulullah masih kecil, duduk main-main, kemudian duduk di tempatnya Abdul Muthalib. Langsung paman-pamannya, anak-anak Abdul Muthalib yang lain, Abu Thalib, Abbas, Hamzah, Fadl dan yang lainnya, langsung ngusir. Minggir. Ojo longgo kono lho saiki ya. Seneni mbah kok. Kok di sini iki longgone mbah iki. Gak bareng mudun. Ya, gak ilok. Kok teko ngamuk kon. Dikepuk engko akhire. Iki sapa sing longgo kene gak terima. Ayo mudun. Dilarui. Ketika Abdul Muthalib datang, dilihat anak-anaknya lagi nyuruh Rasulullah SAW ketika itu untuk turun. Mudun. Biarkan, ya. Da'u waladi hada. Biarkan anakku yang ini duduk di sini tidak apa-apa. Lek sing liyane longgo kene gak oleh, tapi lek iki tidak apa-apa. Ya, da'u waladi hada. Tinggalkan anakku yang ini, jangan kamu ganggu. Wong arek anak dolen kok digeser wis ya no. Dia kalau mau duduk di situ silahkan. Dan Abdul Muthalib ketika itu duduk di sampingnya. Bukan duduk di tempatnya, duduk mulai ngono terus diinggirno di pangku ndak. Nah, jadi Rasulullah duduk di tempatnya Abdul Muthalib misalnya ini, Abdul Muthalib ngalah duduk di sampingnya. Padahal biasanya siapapun yang duduk di sini diusir sama Abdul Muthalib. Nah, min syiddati mahabbatihi, karena sangat cintanya Abdul Muthalib kepada Rasulullah SAW. Nah, dan Abdul Muthalib sadar ini anak bukan anak biasa ini. Nah, dan cinta betul. Abdul Muthalib cinta betul kepada Rasulullah SAW. Memang biasanya mbah itu luwih cinta nang anak, apa nang putu kadang-kadang timbang nang anak. Lek nang anak kadang-kadang si iso ngamuk, si iso itu memang nang putu kadang-kadang gak iso. Nah, dan itu cintanya Abdul Muthalib seperti itu. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala enggak lama juga. 4 tahun diasuh oleh Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib sakit sampai akhirnya meninggal. Sebelum meninggal diwasiatkan yang ngasuh Rasulullah ini dititipkan kepada Abu Thalib. Ya, dititipkan kepada Abu Thalib. Ya, tambah melas maneh Rasulullah SAW. Makanya tiga ulama mufassirin, ulama ahli sirah menyebutkan kenapa kok Rasulullah itu hidupnya kok melas teman gitu ya. Ini bukan masalah melas tak melas. Jadi Rasulullah SAW itu dibuat tidak punya hutang budi kepada seseorang pun. Tugasnya bapak itu apa sih? Tugasnya bapak itu mohon maaf cuman naruh benih ke anaknya. Begitu benih maninya itu pindah ke rahimnya Aminah, tugasnya bapak ini selesai, dimatikan sama Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya bapaknya ini cuman bawa benihnya Nabi dari sulbi Nabi Ibrahim sampai kepada sulbi abihi Abdullah, ya, kemudian diletakkan ke rahimnya Siti Aminah. Tugasnya selesai, dibuat mati sama Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya ibu apa? Tugasnya ibu hadonah. Hadonah itu ngemong bayi, nyusoni atau apa. Sampai usia berapa? 4 tahun. 4 tahun sudah dibuat mati sama Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu tugasnya pindah ke kakeknya. Wis enggak usah suwe-suwe. 4 tahun toh cukup. Umur 8 tahun dibuat meninggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga
Ini untuk kesempurnaan dakwahnya Nabi SAW. Sehingga nanti ketika Rasulullah SAW jadi seorang Rasul, Rasulullah tidak punya utang budi. Tidak perlu Rasulullah takut untuk berdakwah gak enak sama bapaknya, tidak ada. Misalnya. Atau Rasulullah SAW berdakwah misalnya, berperang misalnya, kemudian ada campur tangan ibunya ngelarui. Akhirnya ada konflik kepentingan, dikongkon ibuku kok ini. Tapi ini perintahnya Allah, tidak ada. Kenapa? Ibunya Rasulullah sudah meninggal. Jadi Rasulullah tidak punya kewajiban untuk berbakti kepada bapak, kepada ibu, maupun kepada kakek beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi dakwahnya Nabi itu nanti akan jadi dakwah yang sempurna. Fakafalahu ammuhu syakik, maka diasuh oleh pamannya yang syakik. Syakik itu artinya kandung. Karena Abdul Muthalib itu istrinya ada banyak, ada beberapa. Yang kandung laki, yang kandung sama Abdullah itu Abu Thalib. Jadi Abu Thalib itu abai Sayyidina Ali, abai Sayyidina Ja'far, itu paman kandung sak bapak, sak ibu sama Rasulullah, sama abahnya Nabi SAW. Jadi Sayyid Abdullah sama Abu Thalib itu sak bapak, sak ibu. Makanya Abdul Muthalib muasiatkan Rasulullah sing ngemong cekne Abu Thalib. Apa iki paman kandung? Insya Allah lebih sayang kepada Rasulullah SAW daripada yang lain. Lek sing lain itu, yang lainnya itu saudara tiri. Kalau Abu Thalib sama Abdullah itu saudara kandung. Nah ini berarti ponakan kandung. Insya Allah lebih sayang, lebih rahmat kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal Abu Thalib ini paling miskin. Ya, di antara saudara-saudaranya yang lain 11 itu Abu Thalib ini yang paling miskin. Tapi tetap Abdul Muthalib yang disuruh ngomong Nabi bukan yang sugih. Ya, bukan yang paling kaya tapi yang paling sayang sama Rasulullah SAW. Nah, ini juga apa? Karena sayangnya Abdul Muthalib nggak asal mulai sugih kemudian dititip nonda. Masih sugih lebih gak sayang ambek putune ya dijarno, gak dirumat akhirnya. Masih miskin tapi kalau sayang sama Nabi Muhammad SAW maka insya Allah akan dijaga dengan sepenuh hati. Wa kana Abu Thalib mukilan minal mal. Abu Thalib ini miskin, uangnya sedikit, hartanya sedikit. Fabarakallahu lahu fi qalilih, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah fi qalilihi, di dalam hartanya yang sedikit. Asalnya memang Abu Thalib ini miskin. Cuman walaupun hartanya sedikit tapi dibuat barokah sama Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ada Rasulullah sallam fi muddati kafalati ammi, ketika diasuh oleh pamannya itu, mithalul qanaah. Beliau menjadi permisalan orang yang qanaah, merasa cukup. Wal bu'd anis safasif, jauh daripada kata berlebih-lebihan atau bermewah-mewahan seperti anak-anak ketika itu di zamannya. Kama rawat dzalika Ummu Aiman, sebagaimana diriwayatkan oleh Ummu Aiman, hadanathu, yang mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu hidupnya ketika kumpul sama pamannya itu qanaah. Jadi gak seneng lek jare saiki gak jiat. Ya, arek iku gak jiat. Gak jauh macam-macam ndak. Pakaiannya misalnya ya sederhana. Makannya seadanya. Kak misalnya jauh tukokno iki ya. Jauh tukokno iki nangis misalnya gulung-gulung ndak tahu Rasulullah SAW. Nah, kemudian Nabi SAW misalnya nangis atau dikasih makan iki gak doyan, kak wis gak kelemangan. Jauh tuku bakso, jauh iki misalnya. Enggak tahu Rasulullah SAW seperti itu, enggak pernah. Apa yang ada wis iku diterima. Nah, jauh tuku kuik misalnya enggak ono. Ya, jauh tuku ayam, jauh tuku mie gacoan, enggak tahu Nabi SAW. Wis apa sing ono ning ngarepe ya iku dipangan. Bahkan apa? Bahkan ketika itu diriwayatkan idza aqbala waqtal akal, kalau datang waktu makan. Nah, Rasulullah itu ketika itu apa? Miskin, Abu Thalib ini miskin. Mangan itu bareng-bareng. Ya, sama seperti Halimah.
Jadi makannya sak talam gitu. Ya, makanya sak talam gitu. Itu ketika datang waktu makan, anak-anaknya Abu Thalib atau anak-anak yang lain itu langsung rebutan. Ayo mangan-mangan, langsung geruduk, rebutan mangan kabeh. Rasulullah SAW tidak ikut seperti itu. Sing liyane geruduk, ya, rebutan oleh panganan, itu Rasulullah ndak. Sing kari dhewe, lek ana karene ya dipangan. Misalnya berkatan oleh dum-duman apa misalnya, sing liyane rebutan, ya, rebutan kepingin oleh, itu Rasulullah SAW ndak. Wis qanaah. Hidupnya qanaah. Gak tahu rebutan ngono gak tahu. Lek ana karene dipangan, lek gak ana wis gak mangan. Nah, sallallahu alaihi wa alihi sahbihi wasallam. Nah, dalam keadaan sulit Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Loh, kenapa kok tidak dibuat Rasulullah itu hidupnya kaya? Allah itu maha mampu kok. Ya, Allah itu maha mampu membuat Abu Thalib bisa kok. Abu Thalib digawe sak cilingan tok ngene sugih iso. Kenapa kok nggak dibuat kaya sama Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan kepada Rasulullah SAW tentang qanaah. Jadi Rasulullah ini memang disiapkan untuk menjadi seorang nabi yang sempurna. Ya, disiapkan untuk menjadi seorang nabi yang sempurna. Udah dipilih sama Allah Subhanahu wa taala dan dididik mulai kecil. Itu memang dikasih musibah-musibah, dikasih kesedihan-kesedihan supaya apa? Nanti ketika dewasa jadi orang pemuda yang tegar. Enggak gampang nangis atau enggak gampang apa? Enggak gampang wedi, enggak gampang takut sama orang misalnya. Jadi mulai kecil diberi kesusahan yang banyak, tegar. Kemudian dikasih hidup yang susah. Supaya apa? Supaya nanti ketika jadi seorang Rasul datang kepada beliau SAW harta yang banyak, beliau nggak rakus, nggak tamak. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya mampu untuk membuat Nabi Muhammad itu kaya atau keluarganya Abu Thalib itu kaya, tapi Allah nggak buat. Kenapa? Ngajarkan kepada Rasulullah gimana sih hidup qanaah itu ya apa? Urip soro itu ya apa? Gimana rasanya orang jadi orang yang nggak punya uang untuk makan, tidak punya makanan untuk dimakan itu gimana caranya? Rasanya gimana? Supaya kamu tahu. Pendidikan kepada Rasulullah SAW, makanya Rasulullah mengatakan adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku ini dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nabi itu bukan moro-moro dadi ngono, ndak, dididik sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adabani Rabbi. Aku dididik oleh Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa ahsana ta'dibi. Maka alangkah bagusnya pendidikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dididik qanaah. Sehingga ketika datang harta yang banyak, warawadadhul jibalu syummu min dhahabin an nafsihi fa araha ayyama syamami wa akadat zuhdahu fiha daruratuhu inna darurata la ta'du ala isami. Warawadadhul jibalu syummu min dhahabin, ditawari sama malaikat Jibril Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, kalau kamu mau gunung-gunung di kota Mekah ini atau kota Madinah ini tak jadikan emas untuk kamu. Warawadadhu, ditawari gunung ini untuk menjadi emas. Tapi apa Rasulullah SAW? Nggak mau Nabi SAW. Nggak mau Rasulullah SAW, nggak mau. Lau ju'ilat li jibala Makkah dhahaban la ja'alat. Saumpama aku mau gunung-gunung di kota Mekah ini jadi emas semuanya, maka pasti akan jadi emas. Walakin ikhtartul akhirata 'ala dunya, akan tetapi aku memilih akhirat daripada dunia. Kenapa? Asar daripada pendidikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aju'u yauman fa asbir wa ashbi'u yauman fa ashkur. Aku mau jadi orang yang lapar sehari, aku jadi orang sabar. Lek pas wae ini luwe gak duwe mangan, wis gak apa-apa diterima. Aku iso dadi wong sabar. Wa ashbi'u yauman, aku bisa jadi orang yang kenyang sehari, fa ashkur, maka aku jadi golongan orang-orang yang syukur. Lapar sehari, kenyang sehari. Satu jadi orang yang sabar, satu hari jadi orang yang syukur. Tidak terpengaruh dengan dunia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man
laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Bagaimana caranya? Bagaimana bisa Rasulullah SAW itu dirayu atau diajak oleh tipuan-tipuannya dunia, sedangkan beliau sallallahu alaihi wasallam ya, wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya. Seandainya bukan karena Rasulullah SAW, maka dunia seisinya itu enggak ada. Nah, ini tipuan-tipuannya dunia enggak payu depannya Nabi SAW, enggak laku depannya Rasulullah. Kenapa? Mulai kecil sudah diajari qanaah. Fakana idza aqbala waqtal aql ja'al aulad yahtatifuna wa huwa qani'un bima sayuyassiruhullahu lahu. Dan Rasulullah SAW ketika diasuh oleh Abu Thalib ini, beliau juga orang yang tahu diri. Dalam artian tahu diri, ngerti gitu loh. Ini paman saya Abu Thalib ini orang miskin. Ya. Beliau ini orang miskin. Beliau aslinya ya nggak ada kewajiban untuk ngasuh saya, nggak ada kewajiban. Nah, akhirnya Rasulullah SAW punya inisiatif beliau sendiri, bukan disuruh sama pamannya, bukan. Untuk dikongkon enggak, tapi memang Rasulullah punya inisiatif sendiri. Aku tak kerja. Padahal usia beliau ketika itu 12 tahun. Jadi beliau masih usia 12 tahun. Jadi kira-kira lulus SD. Nah, seusia lulus SD itu Nabi SAW punya inisiatif kerja. Akhirnya nyari kerja, beliau ra'il ghanam, jadi angon kambing, jadi penggembala kambing. Nah, jadi penggembala kambing. Rasulullah SAW nyari jeragan-jeragan sing duwe wedhus akeh. Kemudian beliau nawarkan diri, ayo kalau mau kambingnya tak gembalakan. Waktunya makan nanti bijak keluar cari makan, nanti sore dikembalikan. Nah, itu seperti itu. Nanti dapat bayaran Rasulullah SAW diberikan kepada Abu Thalib. Nah, dapat uang itu gaya jajan enggak, tapi dapat uang kemudian diberikan kepada Abu Thalib untuk bantu ekonominya Abu Thalib. Padahal Abu Thalib tidak minta seperti itu. Nah, Abu Thalib ikhlas untuk kerja, untuk makan bareng-bareng Abu Thalib. Tapi Rasulullah SAW, nah, karena memang beliau insanul kamil, manusia yang sempurna, tahu iki pamanku iki melarat, duduk kakean duit. Dan disebutkan di sini abahnya Nabi itu tidak meninggalkan harta sedikit pun. Jadi Nabi ki yatim, duduk yatim sing akeh warisane. Tidak punya warisan Rasulullah SAW ini karena ayahnya meninggal masih usia muda. Masih 19 atau 20 tahun. Abahnya Nabi itu ketika meninggal masih usia 19 tahun. Tidak punya apa-apa, masih miskin. Jadi yatim yang tidak punya harta. Sadar Nabi Muhammad ini, ya yatim, tidak punya harta warisan. Hidup ini numpang di tempatnya apa? Paman Abu Thalib. Akhirnya ketika beliau mampu, beliau kerja. Ya, nyari kerja sambilan untuk mengembala kambing. Hasilnya diserahkan kepada pamannya Abu Thalib. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Disebutkan tadi ya bahwasanya As-Sayyidah Aminah, ya, Sayyidah Aminah itu dikatakan tadi beliau mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ziarah ke keluarga daripada neneknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mengajarkan kepada kita bahwasanya untuk kita menziarahi atau mengunjungi kerabat-kerabat kita yang walaupun itu kerabat jauh itu penting. Nah, ini pelajaran Sayyidah Aminah itu ngajari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk jangan melupakan kerabat daripada bapaknya. Dikenalkan sama Aminah itu dikenalkan, dijak. Ayo di Madinah itu ada keluarganya bapakmu, keluarganya nenek kamu, keluarganya nenek kamu itu aslinya di Madinah. Beliau usia 4 tahun diajak untuk mengunjungi keluarga daripada nenek. Supaya apa? Supaya kenal dengan rahimnya, supaya kenal dengan kerabatnya. Iki loh dulurmu iki loh. Nah, iki dulure mbahmu iki, dulure nenek kamu ini fulan, si fulan.
diajak ke sana. Padahal usianya beliau masih usia 4 tahun. Ojo sampai apa kepaten obor. Akhirnya hilang, ndak ada hubungan. Diajak sama Aminah, dikenalkan dengan keluarga dari, bukan keluarganya Aminah ini padahal. Nah, ini keluarga di bojone, itu keluarganya Aminah, tapi keluarganya Abdul. Dibawa, diantarkan kepada ke Madinah. Nah. As-safaru ila Syam. Safarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke daerah Syam. Isya kurang berapa menit ini? Kurang 3 menit ya? Allahu a'lam, cukup ya. Tak tambahi keterangan sedikit masalah 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Nah, ini sekarang kita ini berada di 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Nah, 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah ini termasuk hari-hari yang paling afdol. Kalau malam-malam yang afdol itu malam Lailatul Qadar. Tapi kalau harinya, ulama mengatakan yang paling afdol adalah hari pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan sebagian mengatakan lebih afdol daripada Lailatul Qadar. Kenapa? Dalilnya dalam Al-Qur'an. Ya, dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal fajri walayalil asyr. Wal fajri demi waktu fajar, waktu subuh, walayalil asyr dan demi 10 hari. 10 malam. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, huwa awwalu asyru layalin min Dzulhijjah. Yang dimaksud sumpah Allah Subhanahu wa taala walayalil asyr itu adalah 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Nah, ini 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini waktu yang istimewa. Amal-amal ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu yang punya kesempatan untuk memanfaatkan dengan ibadah, maka jangan lupa ya, manfaatkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini dengan ibadah. Banyak orang yang nggak paham, ya, sibuk dengan urusan hari raya, akhirnya sibuk melupakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini lebih afdol bahkan daripada Lailatul Qadar. Ya. Nanti tanggal 8, tanggal 9 itu ada kesunahan tanggal 8 namanya puasa tarwiyah. Ya, tanggal 8 Dzulhijjah itu ada kesunahan puasa tarwiyah. Tanggal 9 ada kesunahan namanya puasa hari Arafah. Ya, tanggal 8 tarwiyah, tanggal 9 Arafah. Loh, saiki ya apa iki? Riyane beda. Ya. Hari rayanya sekarang beda. Insya Allah wukufnya hari Rabu. Ya, Selasa. Ya, wukufnya hari Selasa. Di ini Saudi, di Mekah itu wukufnya hari Selasa. Wukuf di Arafah hari Selasa. Lebarannya di Mekah itu hari Rabu. Kalau kita lebarannya hari Kamis. Puasanya gimana? Puasanya kita hari Selasa apa hari Rabu? Nah, puasanya hari Selasa apa hari Rabu? Arafahnya. Nah, puasanya itu kita ini Selasa Rabu apa Senin Selasa? Nah, puasanya kita tetap Selasa Rabu. Nah, puasanya tetap tanggal 8 sama tanggal 9. Loh ya apa sih? Jari ini poso Arafah. Poso Arafah itu kan berarti ketika orang-orang lagi wukuf di Arafah, kan gitu. Engko sampean kok terima engko di WhatsApp, di YouTube misalnya ya atau apa. Itu puasa itu hari Arafah itu ya berarti sesuai dengan orang-orang wukuf di Arafah. Kapan orang wukuf di Arafah? Selasa. Ya, Selasa. Berarti puasa Arafahnya hari Selasa. Ya. Berarti puasa tarwiyah sama Arafahnya Senin sama Selasa. Nah, kalau menurut fikih, itulah menurut akal-akalan sampean gua.
Lek menurut fikih dah gitu. Lek menurut fikih puasa tarwiyah itu sampean maca di kitab dia ya wis. Cetakan dia puasa tarwiyah itu huwa saumu tsamin dzulhijjah. Puasa tanggal 8 bulan Dzulhijjah. Puasa Arafah itu puasa yaumut tasi' min Dzulhijjah. Puasa hari ke-9 daripada bulan Dzulhijjah. Gak ono keterangan dari kitab puasa Arafah itu adalah puasa di mana orang-orang ketika itu wukuf di Arafah. Gak ono. Ya, ndak ada keterangannya puasa Arafah itu puasa ngenteni wong di Arafah itu wukuf, ndak ada. Jadi puasa Arafah itu kapan? Ketika tanggal 9 daripada Dzulhijjah. Waktunya kapan? Ya sesuai daerah masing-masing. Kalau kita di Indonesia kemarin sudah Ru'yatul Hilal, ya, tanggal 1-nya kemarin hari ini, ya, berarti nanti puasanya hari Selasa sama hari Rebu. Sebagian ono sing ngakal ngene, oh gak iso lek aku. Lek aku gak apa-apa, riyo melu pemerintah ndak apa-apa. Nah, kalau saya lebaran ikut pemerintah ndak apa-apa, hari Kamis. Cuman poso tetap Senin Selasa. Nah, cuman lek masalah poso Arafah gak iso. Apa Arafah iku jenenge poso iku ya melu di Arafah. Lek riyo aku gak apa-apa nurut pemerintah, ngalah aku misalnya. Ya, posone riyane Kamis, tapi lek posone gak iso. Posone tetap Senin Selasa. Lho ngene jawabane sampean. Kalau zaman sekarang, iya zaman saiki, ono HP, ono TV, ya, ada telepon, ada internet. Bisa sampean pastikan wukuf di Arafah itu tanggal atau hari Selasa misalnya. Bisa pastikan. Lah kalau zaman dulu gimana caranya? Kalau zaman dulu ndak ada telepon, ndak ada HP, ndak ada internet, ndak ada ini. Sampean di Jawa di Indonesia, poso hari Arafah ngenteni apa? Mosok ngenteni wong hajian mulih numpak kapal. Ya. Ya wis mulut wisan. Ya, ngenteni wong hajian numpak kapal 3 bulan, ya wis bulan bakdo mulut, ya wis kasep wisan posone. Terus gimana caranya? Ya ikut puasanya tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Lo bedo lah dia ini Saudi, bedo ini beda dewe. Ya, di dalam Al-Qur'an dikatakan wa yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Ketika mereka bertanya kepada kamu tentang ahillah hilal, qul hiya mawaqitu lin-nas. Hilal itu sesuai dengan waktu-waktunya manusia. Sampai di Indonesia ya wis melu Indonesia. Saudi wis ini urusannya Saudi deh. Pokok puasanya ikut puasa di sini tanggal 8 9 insyaallah tahun ini hari Selasa sama hari Rabu. Ya, jadi ojo bingung kok poso ini kapan? Senin Selasa apa Selasa Rabu? Selasa Rabu. Ya. Man shoma, siapa orang yang puasa hari Arafah maka akan diampuni dosanya selama setahun yang akan lalu. Ya. Akan diampuni dosa setahun yang akan lalu dan setahun yang akan datang. Nah, diampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Oh, berarti enak wis. Setahun maksiat tok engko Arafah poso. Entek dosane wis. Ya, poso setahun wis tutuk-tutukno tuwuk-tuwukno wis. Engko pokok dijang-jang Arafah poso entek dosane gak isa gitu. Sampeyan maca syarah hadis idzajtuni batil kabair kalau menjauhi dosa-dosa besar. Iku dosa-dosa sing gak sengaja iku lho. Ya sing kelalen ya gak sengaja ya kemudian tidak bisa menahan diri dan seterusnya itu. Kalau dosa-dosa besar ya nggak bisa seperti itu. Lalu terus maksudnya mengampuni dosa yang akan datang bagaimana? Wong sik durung kedaden. Kok bisa diampuni dosa yang akan datang? Maksudnya dijaga insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sampai berbuat maksiat di tahun yang akan datang. Dan juga kata ulama mengatakan puasa hari Arafah ini juga dalilun ala tulil umur. Barokahnya juga manjangkan umur. Kenapa? Diampuni dosa setahun yang akan datang. Berarti insya Allah tahun ngarep sih ketemu aneh.
insya Allah tahun depan masih ketemu hari raya lah lagi. Oleh karena itu kalau bisa ya manfaatkan puasa tanggal 8 sama tanggal 9. Wallahu a'lam bishawab.